Berhenti sejenak dan terus menanjak. Begitulah yang kami lakukan terus-menerus dan berulang kali sebelum sampai tujuan. Kabut asap, dinginnya suasana, dan indahnya pemandangan mulai terasa sebelum beberapa langkah lagi kami sampai di Pelawangan Sapana. Oh Tuhan, sungguh indah ciptaan-Mu. Semangat, Riz! Semangat! Ya, sebentar. Puncak. Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kita sudah sampai di puncak di Pelawangan Sapana Propo. Setelah sampai di Pelawangan ini, suasananya begitu indah. Pemandangan di kiri dan kanan, di depan dan belakang sungguh luar biasa. Di depan kita disuguhi dengan pemandangan sabana yang terhampar dengan cantik dan gagahnya Gunung Rinjani terlihat jelas. Begitu juga di belakang. Ini dah saya gini. Mendaki bagi saya adalah kegiatan yang paling cocok untuk mengingat Tuhan dan kehidupan. Sebab sebelum mulai perjalanan, semua harus dipersiapkan. Mulai dari kesiapan fisik, mental, peralatan mendaki, logistik, dan hal-hal yang berkaitan dengan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, seperti obat-obatan dan lain-lain. Begitu jugalah kehidupan kita. Sebelum mengarungi hiruk pikuk di dunia ini, kita dibekali dengan segala macam ilmu pengetahuan untuk berjalan menapaki garis kehidupan untuk sampai pada tujuan, yaitu kebahagiaan di akhirat. Singkatnya, perjalanan dari awal sampai sebelum puncak adalah dunia dan puncaknya adalah akhirat. Itu sih asumsi saya, guys. Cocok logi. Hehehe. Satu, mau dek milu dong saya genang. Kak. Ya Allah. Lagi. Aku terus. Oh. Supaya full. Satu. Kah pada foto aja lo puas-puas. Nges lah HP ini. Ya, makanya itu kita pilih HP-nya Haris. Berapa baterainya itu? Jum. 88. Ada power bank. 88 itu. Berarti bagus. Ada power bank. Sampai besok bisa nih. Seru deh. Wih, kok mani jauh? Tete mana nih? Aku ini ganti umangku. Serius. Aina masuk penjara. Karena terlalu lama dan keasikan dengan keindahan pemandangan di Pelawangan Sapana, dengan foto-foto dan membuat video yang terlalu banyak, sehingga membuat kami lalai dan lupa bahwa ternyata kita belumlah sampai. Ada sekitar 30 menit lagi untuk turun ke hamparan sabana yang terhampar indahnya sejauh mata memandang. Di sanalah kita akan membangun tenda dan menikmati malam. Dan akhirnya, rencana awal jam 6.00 tenda harus dibangun, terpaksa harus dikurung. Sebab kami harus menyusuri gelap dengan pencahayaan seadanya, ditambah tenaga teman-teman yang mulai tak berdaya. Saya terpaksa membawa tas Haris, karena ia nampak kelelahan dan tak mampu berjalan jika membawa beban. Begitupun Gandhi dan Irul, masing-masing dari kami membawa 2 beban. Satu di belakang, keril kami sendiri, dan satu lainnya di depan, keril teman-teman kami. Bukan hanya itu, setelah beban yang sebegini banyak, kami dipertemukan dengan situasi yang menegangkan. Ternyata hanya kami yang mendaki hari ini. Padahal tadi sebelum berangkat, pihak pengelola mengatakan ada 2 rombongan pendaki sebelumnya yang berangkat lebih dulu. Namun nyatanya tidak ada.
Setelah itu, jalan yang kami susuri ternyata salah. Rerumputan panjang menghalangi pandangan, ditambah cahaya penerang yang kurang membuat kami tersesat. Ya wahine resiko ente mun telekak malam, ucap Erul dengan nada-nada kesal. Ke, kata Gandhi menimpali. Sesekali, Gandhi dan Erul bergantian posisi menjadi leader. Tapi aku berada di posisi paling belakang. Dan teman-teman yang lain seperti Haris, Amani, Epi, Diana, dan Jumi berada di tengah-tengah kami. Berjalan di posisi paling belakang dengan situasi gelap semacam ini tidaklah senikmat gelap-gelapan, guys. Sebenarnya saya keringat dingin ketakutan. Rasa-rasanya ada yang akan menarik saya dari belakang. Tapi sebagai orang yang bisa dikatakan pendaki lebih senior, saya tidak boleh nampak cupu di depan mereka. Saya harus terlihat berani, gagah, dan berwibawa. Tapi sebenarnya saya rasanya ingin berlari dan menyelinap di barisan tengah, guys. WK. Dia pungsu salon deh. Letak licin sih. Teman-teman, untuk kali ini pendakian di Bukit Sapana Propok 2 ini cukup memberikan kesan yang memuaskan dari segi logistik, kemudian peralatan. Kami tidak saya nggak, kalau kemarin sama teman-teman itu saya berjejetan atau sesak. Jadi ukuran tenda 2 orang, kami itu berempat. Jadi ya Allah, itu sangat menyakitkan. Tapi sekali ini ukuran tenda 2 orang, saya berdua sama teman saya yang pegang kamera. Namanya Haris. Minta maaf dulu Nawir. Dan Untuk saudara saya atas nama Munawir. I'm sorry Nawir. Mengucapkan permohonan maaf karena nggak bisa mengajak sahabat yang satu ini, karena dia kan sedang sibuk karena dia menjadi panitia penamatan di tingkat 4 yang sudah selesai sekarang, yang sebenarnya harusnya zikrol tahun ini, tapi karena COVID jadi ditunda zikrolnya, tapi dinyatakan sudah selesai. Nah, dia jadi panitianya, penamatannya. Nah, dia kan sibuk ngurus itu, jadi kita nggak sempat, karena kita pikirin dia gitu, karena kita sayang sama dia, makanya kita nggak ajak gitu, supaya tugasnya selesai. Jangan sampai karena naik di sini meninggalkan tugas dan tanggung jawab, kan nanti terbengkalai. Itu ya saudaraku, jangan salah paham dengan. Dan juga teman-teman, kali ini kita juga banyak sekali itulah ya. Ini contohnya saya makan jeruk di sini. Kalau kemarin itu nggak ada. Yang kita bawa itu ikan. Lepe. Ikannya kemudian tidak tahu ngelak ya di atas. Karena Wabos Indonesia lah. Begitulah ya. Jadi ikan itu saya masak sama teman itu berdua, sama Pres Mas sekarang, Pres Mayaiha. Zaini yang dulu masih sekjen, jadi saya panggil dia sekjen dulu, Pak. Sekarang Pres. Nah, saya masak ikan itu pakai minyak mie, tapi enak juga makan ya, walaupun nggak masak sebenarnya ikan itu, tapi kalau udah di gunung nggak mateng, nggak masak. Iya, cuma nggak mateng. Nggak masak tapi iya, nggak mateng, tapi Pak Yamin ini kan. Tapi enak. Karena apa? Karena ada rasa yang kita berikan dalam memasak di gunung. Beda dengan masak-masak di rumah. Manggal geng jangan. Manggal ya. Oke, itu saja teman-teman. Losor. Oke, teman-teman. Malam ini kita bermalam di Sapana Propok. Di sini chef kita namanya wajib lada. Pira bumbunya tuh dah. 1 tapi cabai takut saya tambah. masak apa ini, Gandhi? Kita lagi masak sop. Masak sop ya untuk makan malam.
Emang dek. Dek manja gitu. Bahan makanan kita ada banyak sekali, luar biasa. Ini ada mie, ada nasi, ada sop, ada telur puyuh. Tadi kami sempat tersesat ya karena paranan kita jalan dari Malam hari kita tersesat. Iya Masako. Nggak jauh Masako nih soalnya. iya mai wah Anu wah. Mai ang wahane. Bang wah Ane ante Juni terus sampai ke Makan. Togol sini. Terus sak mama udah sholat. Wah, aku sholat di Bali. weh kok perut saya kembung. Kita tambahin ke ini sopnya. Tambahin. Dingin sekali. Langsung nyet ke sop ini. Enak kakek. Emang Tidak ada sih. Halo. hari ini berarti besok kita Kalau Happy kalau mau besok sop bisa sih. Riz, weh. Aduh, sembayang geng. Mantap tapi ya. Kelihatan jadinya. Adik Anke. Oh, tuh kena mongkak nang. Iya, tamang. Manja, jauh-jauh. Nawir, I'm sorry. Mengumbe pada begibah. La ilaha illallah. Bagus ini. Halo teman-teman. Kok saya nggak ada gitu aneh tadi. Malam ini Oh ada. kita sudah berada di Tapi kebanyakan Sapana sinar ya. camp di Sapana 2. Peropok 2. Tadi sebelum sampai Sama peropok ya nih. Peropok ini ada. Iya. Oh. Lagu seke 2. Peropok seke anang teh mah. Sebelum sampai kami sempat kehilangan jejak karena sudah gelap dan persediaan lampu juga kurang. Yang bawa senter itu cuma ada 2 orang, jadi agak susah untuk menemukan jalan. Sehingga begitu. Itu sebabnya kita agak lama tadi. Jadi aku gemas belum. Kamu ngeplok lagu lah. Itu sebabnya kita agak lama, kemudian ya sudah larut malam dan baru bisa kita pasang tenda, dan kali ini malam ini kita akan menikmati. Matiin HP besok pakai foto. Kedengeran ya, geng? Tony, geng. Aku doang kesalahan. Ini sudah malam, udah sekitar jam 9. Jam 9 perkiraan, tapi kayaknya ini jam 10-11 lah. Kita nggak lihat waktu yang jelas. Ini tepatnya kita jam Mana bisa? 9:30. Oke. Karena kita juga udah ngantuk, kecapean tadi, udah berlalu lalang, tersesat dan sebagainya. Oke, sampai bertemu di besok pagi. Kita akan foto-foto, buat video dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Sentuh kamera. wabarakatuh.